Sejarah singkat Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto adalah sebuah rumah sakit tipe A yang terletak di DKI Jakarta, Indonesia. Tepatnya berada di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh. Rumah sakit ini didirikan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1819, dibangun untuk merawat serdadu Belanda yang sakit, khususnya yang terluka dalam pertempuran melawan pejuang kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Jepang, rumah sakit ini sempat diubah nama menjadi Rikugun Byoiri, dengan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada tentara Dai Nippon. Setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu, rumah sakit ini kembali di bawah KNIL dengan nama Leger Hospital Batavia. Setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini diserahkan kepada TNI AD dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Tentara Pusat atau RSTP. Pada 1970, nama Gatot Subroto disematkan untuk memberikan penghormatan kepada tokoh TNI AD yang berjasa, yaitu Jenderal TNI Gatot Subroto. Melalui surat keputusan nomor SKEP-582-10-1970, Kepala Staf TNI Angkatan Darat menetapkan nama rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto, disingkat Rumkit Subroto. Untuk menyeragamkan nama-nama rumah sakit di lingkungan TNI AD, Kepala Jawatan Kesehatan Angkatan Darat lewat surat edaran tanggal 4 Agustus 1977 menetapkan mengubah namanya menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau RSPAD Gatot Subroto. Saat ini, RSPAD Gatot Subroto merupakan rumah sakit tingkat 1 dan menjadi rujukan tertinggi di jajaran TNI yang memberikan perawatan kesehatan untuk prajurit TNI AD, pegawai negeri sipil, serta masyarakat umum. Visi misi Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Visi menjadikan rumah sakit berstandar kepresidenan yang merupakan kebanggaan prajurit, keluarga besar TNI, serta masyarakat. Misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarga, serta tamu negara. 2. Menyelenggarakan pelayanan perumahsakitan paripurna dan rujukan tertinggi bagi prajurit, keluarga besar TNI, pejabat tinggi negara, dan masyarakat. 3. Menyelenggarakan sistem kesehatan nasional melalui pelayanan perumahsakitan berstandar internasional. 4. Menyelenggarakan layanan unggul berkelas dunia. 5. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan layanan unggul berbasis riset. Nilai-nilai ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan. Garis besar perilaku melayani dengan sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Implementasi di RSPAD berupa memberikan pelayanan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi di RSPAD memberikan fasilitas pendaftaran online bagi pasien yang akan berobat di RSPAD. Saat pasien akan berobat RSPAD dengan kesulitan berjalan, RSPAD tersedia peminjaman kursi roda di dekat lobi RSPAD. Selanjutnya, melakukan perbaikan secara berkala. RSPAD membangun taman yang asri, terbuka hijau yang dikenal dengan Taman Bersyukur di dekat instansi farmasi sebagai sarana pasien melakukan kalibrasi dan alat-alat kesehatan secara berkala agar hasil pemeriksaan akurat. Akuntabel. Garis besar perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Implementasi di RSPAD yaitu seluruh pegawai RSPAD baik medis dan non-medis menerapkan budaya kerja sebagai teamwork yaitu 5C yang terdiri dari karakter, competence, communication skill, coordination, collaboration. Seluruh pegawai RSPAD baik militer, PNS, dan non-PNS setiap hari Senin melakukan upacara bendera dan
melaksanakan apel gabungan pada setiap hari Rabu. RSPAD termasuk dalam zona integritas WBK atau wilayah bebas korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. WBS atau Whistleblowing System adalah bagian dari zona integritas RSPAD Gatot Subroto mengenai sistem pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh personel dalam proses pelaporan dan pengungkapannya. WBS bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Dalam menjalankan tugas di tempat kerja, seluruh pegawai RSPAD berdisiplin dan menaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memakai pakaian dinas harian. Kompeten. Garis besar perilakunya yaitu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Implementasi di RSPAD yaitu RSPAD memiliki program pendidikan dan pelatihan secara berkala dan terjadwal bagi seluruh karyawannya, baik pelatihan medis maupun non-medis. Pegawai medis yang bekerja di RSPAD diharuskan mempunyai sertifikat kompetensi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Memberikan edukasi tentang protokol COVID-19 termasuk penggunaan masker selama di RSPAD dan menerapkan 5 momen saat berada di lingkungan RSPAD. Semua pegawai di RSPAD diwajibkan untuk memberikan hasil pelayanan dengan kualitas terbaik guna meningkatkan kepuasan dalam pelayanan terhadap pasien. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Garis besar perilaku. Menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi di RSPAD, saat memberikan pelayanan ke pasien, semua pegawai tidak memandang latar belakang pasien, baik itu pasien TNI ataupun masyarakat umum. Kemudian, menghargai setiap keputusan yang diambil pasien dan keluarga. Seluruh pegawai RSPAD senantiasa saling bantu-membantu satu sama lain, baik itu perawat, dokter, apoteker, bahkan petugas kebersihan untuk saling tolong-menolong. Melaksanakan budaya 5S kepada seluruh elemen RSPAD, menjaga dan menjalin komunikasi yang baik terhadap setiap petugas, menerapkan budaya 5R di lingkungan kerja yaitu rapi, rajin, ringkas, resik, dan rawat. Waktu berkunjung pasien di RSPAD saat ini ditiadakan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita di pelayanan medis karena apabila terdapat waktu berkunjung pasien, terkadang lingkungan menjadi kurang kondusif dan waktu istirahat pasien pun menjadi terganggu. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Implementasi RSPAD memfasilitasi pegawainya yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu untuk beribadah dengan membangun 3 rumah ibadah di lingkungan RSPAD. Di antaranya adalah masjid, gereja, dan pura, sehingga seluruh karyawan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Implementasi tidak melakukan tindakan dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, rumah sakit, dan negara dengan mentaati peraturan yang berlaku, melaksanakan perintah atasan dengan penuh tanggung jawab, menjaga rahasia jabatan dan instansi. Implementasi saat sedang di luar dinas tidak membahas status rekam medis pasien agar kerahasiaan pasien tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adaptif.
Garis besar perilaku cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta proaktif. Bentuk implementasi di RSPAD sebagai pegawai baru di RSPAD harus menyesuaikan yang dimana kedisiplinan dan pola kerja yang berada di RSPAD. RSPAD berinovasi memberikan fasilitas website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui pelayanan jam tugas dokter spesialis yang ada di poli rawat jalan di RSPAD. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Garis besar perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi. RSPAD mempunyai rekanan kerja dalam menjalankan fungsinya. Beberapa rekanan kerja yaitu parkiran, cleaning service, dan teknik. Mereka bekerja sama dalam memajukan RSPAD. Bekerja sama pula kepada para PPA, profesional pemberi asuhan, contohnya dokter, bidan, perawat, analis kesehatan, gizi, dan lain-lain dalam memberikan asuhan kepada pasien selama perawatan di rumah sakit. Yang kedua, setiap pagi hari RSPAD melaksanakan laporan terpadu, di mana dalam laporan tersebut membahas kejadian yang ada di ruangan masing-masing. Dan terkadang, jika ditemukan sebuah kasus sulit yang diharuskan melibatkan berbagai dokter spesialis juga diterapkan, agar apa yang ada di RSPAD saling mengevaluasi, membantu, dan memajukan RSPAD ke depannya, dan apabila terdapat kendala, dapat dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya.